Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi pada mata kuliah Pendidikan Karakter. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Ajizah, yang kedua Nadia, yang ketiga Norlina Sari. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi tentang menciptakan keluarga berkarakter. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan pertama, yaitu strategi mendidik anak berkarakter di sekolah. Pelaksanaan pendidikan berkarakter sebagai salah satu inovasi dalam pembelajaran perlu segera dilakukan dengan melakukan berbagai bentuk strategi khusus di tingkat sekolah. Hal ini diharapkan agar tujuan pembelajaran dengan mengarah kepada pembentukan karakter dapat dicapai, yaitu membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Sehingga strategi pembelajaran berkarakter di sekolah harus disusun dengan mengacu pada beberapa komponen, yaitu strategi kegiatan pembelajaran, pengembangan budaya sekolah, dan pusat kegiatan belajar, kegiatan kokurikuler, dan atau kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat. Secara rinci, strategi pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik dapat menggunakan pendekatan kontekstual sebagai konsep belajar dan mengajar yang membantu guru dan peserta didik mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, sehingga peserta didik mampu untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Lalu yang kedua, pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar. Pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri, yaitu yang pertama kegiatan rutin, yang kedua kegiatan spontan, dan yang ketiga keteladanan, serta yang keempat pengkondisian. Lalu yang ketiga kegiatan kokurikuler dan atau sebagai ekstrakurikuler. Aspek yang juga perlu diperhatikan dalam menyusun strategi adalah merancang kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di tingkat sekolah. Demi terlaksananya kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang mendukung pendidikan karakter perlu didukung dengan perangkat pedoman pelaksanaan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan karakter, dan revitalisasi kegiatan dan ekstrakurikuler yang sudah ada ke arah pengembangan karakter. Strategi pelaksanaan pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu yang pertama pembelajaran atau teaching, keteladanan modeling, penguatan reinforcing, dan pembiasaan habituating. Efektivitas pendidikan karakter sangat ditentukan oleh adanya strategi yang ditetapkan dan diimplementasikan secara serentak dan berkelanjutan. Pendekatan yang strategis terhadap pelaksanaan ini melibatkan 3 komponen yang saling terkait satu sama lain, yaitu sekolah atau kampus, keluarga, dan masyarakat. Lalu Lalu 10 strategi menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter di sekolah. Yang pertama yaitu memberikan contoh yang baik untuk siswa. Selain memberikan materi akademik, siswa harus mendapatkan contoh berperilaku yang baik. Guru yang merupakan orang tua siswa di sekolah dapat berperilaku atau bertindak yang baik guna memberikan contoh yang baik untuk siswanya.
Dari contoh tersebutlah murid dapat belajar dan mengikuti perilaku positif dari guru. Lalu yang kedua, memberikan apresiasi. Selain sebagai ucapan selamat atau terima kasih atas keberhasilan yang diukir, apresiasi pada murid merupakan salah satu hal yang berharga guna menyemangatkan murid untuk kembali mengukir prestasi. Guru bukan hanya memberikan apresiasi pada pencapaian akademik saja, melainkan memberikan apresiasi kepada murid yang berperilaku baik, jujur, dan saling membantu. Lalu yang ketiga, memberikan pesan moral pada setiap pelajaran. Di samping memberikan bank soal SD sebagai guru, kita harus menyisipkan nilai moral dalam pelajaran tersebut. Bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran, melainkan penanaman moral yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Lalu yang keempat, jujur dan terbuka pada kesalahan. Setiap manusia tentu pernah melakukan kesalahan, tak terkecuali guru. Sebagai guru mungkin kita pernah melakukan kesalahan baik dalam mengoreksi maupun menyampaikan materi, serta datang terlambat ke kelas. Jadi kita harus terbuka pada kesalahan sekecil apapun. Lalu yang kelima, mengajarkan sopan santun. Sopan santun merupakan perilaku yang wajib ditanamkan kepada siswa. Salah satunya dengan sejumlah sekolah yang menerapkan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Meskipun terdengar sepele, namun sopan santun perlu diajarkan kepada siswa agar mereka dapat menjaga sikap saling menghormati. Lalu yang keenam, biarkan siswa menjadi pemimpin. Sifat kepemimpinan didapatkan melalui pendidikan karakter, di mana guru bisa memberikan kesempatan agar siswa dapat memimpin teman-temannya. Mengingat karakter pemimpin sangat penting untuk dimiliki dan dapat mempengaruhi kehidupan sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu, guru harus membantu siswa untuk melatih jiwa kepemimpinan. Lalu yang ketujuh, berbagi pengalaman inspiratif. Pada sela-sela pembelajaran di kelas, guru dapat berbagi pengalaman inspiratif guna menginspirasi siswa lebih baik. Bukan hanya bercerita mengenai keberhasilan atau kehebatan saja, melainkan lebih dari itu. Misalnya bercerita mengenai kegagalan dan keputusasaan yang pernah dialami, namun bangkit kembali demi meraih cita-cita. Lalu yang kedelapan yaitu literasi sekolah. Cara selanjutnya untuk membangun karakter pada siswa yaitu dengan mendirikan literasi sekolah atau pojok membaca. Berikan motivasi pada siswa bahwa membaca itu sangat penting untuk menambah wawasan dan membuka jendela dunia. Membaca juga dapat mengasah kemampuan daya berpikir, logika, dan menyelesaikan masalah. Lalu yang kesembilan, memberikan deadline pada setiap tugas. Ketika kita memberikan PR atau soal kepada peserta didik, kita juga harus memutuskan deadline atau waktu batas pengumpulan tugas tersebut. Hal tersebut sangat penting guna menanamkan nilai tanggung jawab dan kedisiplinan. Lalu yang ke-10, mengenalkan tata tertib sekolah dan mematuhinya. Setiap sekolah tentu memiliki tata tertib atau peraturannya sendiri guna mencapai keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Guru dapat mengenalkan tata tertib sekolah pada siswa, lalu memintanya untuk melakukan tata tertib tersebut. Hal tersebut menjadikan siswa tumbuh sebagai generasi yang taat pada aturan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, yang selanjutnya saya akan menyambung pembahasan dari teman saya, yaitu pada bagian B, membangun kemitraan sekolah dan orang tua dalam pengembangan karakter anak. Nah, ada beberapa hal yang dapat menjalin hubungan antara sekolah dan orang tua, yaitu antara lain yang pertama, guru dan orang tua melakukan pertemuan di awal tahun ajaran atau bahkan sebelum tahun ajaran berlangsung. Nah, dalam pertemuan tersebut, tanamkan kesadaran pentingnya peran guru dan orang tua dalam penumbuhan karakter anak. Nah, jadi pada awal tahun, ketika tahun ajaran baru, nah penting bagi orang tua dan juga pihak sekolah mengadakan pertemuan yang mana dari pihak sekolah itu menanamkan bahwa dalam mendidik anak tidak hanya peran sekolah yang harus selalu ada begitu.
tetapi juga orang tua dan sekolah itu harus bekerja sama agar nantinya terbentuk satu karakter daripada anak. Kemudian, orang tua perlu memahami bahwa karakter anak terbentuk melalui apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan secara berulang-ulang oleh anak. Terutama di rumah, di mana anak menghabiskan banyak waktunya. Nah, memang anak itu menghabiskan sebagian waktunya di sekolah. Nah, namun ketika ia sudah kembali ke rumah, maka disitulah peran orang tua dalam mendidik anaknya sehingga terbentuk karakter yang baik pada diri anak tersebut. Yang kemudian, untuk memperkuat pemahaman orang tua, guru bisa memaparkan beberapa penelitian tentang pengaruh kuat orang tua dalam menumbuhkan karakter anak. Nah, di sini kembali lagi pada sekolah, pada pihak sekolah yang mana berusaha memahamkan kepada para orang tua bahwa peran orang tua itu penting dalam pembentukan karakter anak. Nah, tidak hanya ditumpukan kepada pihak sekolah, tapi harus ada kerjasama yang baik antara orang tua dan juga pihak sekolah dalam pembentukan karakter anak. Yang kemudian, selain dalam pertemuan tahunan, sekolah juga bisa mengadakan kelas parenting, berbagi ide dan memasukkan diri orang tua mengenai topik parenting yang menarik. Kemudian, orang tua perlu melibatkan diri dalam komunitas sekolah seperti komite orang tua untuk perencanaan pendidikan karakter. Guru perlu melakukan komunikasi langsung secara pribadi dengan orang tua. Dalam pertemuan pribadi itu, guru bisa menanyakan mengenai karakter, kemudian kebiasaan sehari-hari anak, dan perilaku anak yang bisa dijadikan pertimbangan guru dalam mendidik anak di kelas. Selanjutnya, sekolah perlu mengajak orang tua dan anak dan peserta didik untuk mengunjungi ruang kelas sebelum hari pertama sekolah sebagai ruang bersosialisasi. Nah, jadi pihak sekolah juga perlu mengenalkan apa-apa saja yang ada di sekolah seperti ruang kelas, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang lain yang ada di sekolah. Kemudian, sekolah perlu memberikan kalender kegiatan bulanan kepada orang tua, sehingga orang tua dapat mendukung kegiatan tersebut dengan cara melakukannya di rumah. Baik, yang selanjutnya, guru perlu mengkomunikasikan dengan jelas inti kebijakan sekolah dan rencana pendidikan karakter sesama kepada semua orang tua. Kemudian, orang tua perlu memahami dan mendukung kebijakan sekolah dalam penumbuhan karakter peserta didik. Orang tua dan guru berpartisipasi langsung dalam pendidikan karakter anak melalui aktivitas berbasis sekolah seperti nonton bareng, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu dari pihak orang tua dan juga pihak sekolah, sehingga terjalin hubungan yang erat antara sekolah dan juga orang tua, sehingga diharapkan muncul karakter anak karena sudah terjalin hubungan antara orang tua dan pihak sekolah. Kemudian, orang tua perlu melakukan kegiatan penumbuhan karakter berbasis rumah seperti makan malam bersama serta mendongeng sebelum tidur. Nah, yang selanjutnya, guru perlu membantu orang tua mengurangi efek negatif dari gadget, TV, film, video game, dan media lain pada pertumbuhan moral anak-anak. Sekolah bisa membangun pusat sumber daya keluarga yang di dalamnya ada kegiatan konseling. Bagi sekolah jenjang SMP dan SMA, penting mengadakan konseling dan diskusi umum terkait bagaimana menjadi orang tua yang memiliki anak remaja, komitmen tentang pernikahan, bagaimana menjadi keluarga yang harmonis, serta pola pengasuhan anak remaja. Kemudian, kemitraan antara sekolah dan keluarga serta masyarakat dirancang agar terbentuk ekosistem pendidikan yang dapat mendorong tumbuhnya karakter dan budaya prestasi semua warga sekolah. Nah, jadi penting juga untuk menghubungkan antara pihak keluarga, yaitu orang tua, kemudian juga sekolah, serta masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, dari kemitraan sekolah dan orang tua diperoleh beberapa nilai karakter yang akan dikembangkan, diantaranya 10 nilai karakter. Yang pertama, menjadi percaya diri. Kemudian, yang kedua, menjadi bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Yang ketiga, menjadi ingin tahu dan ingin belajar. Keempat, menjadi diri sendiri dan mampu mengarahkan diri sendiri. Yang kelima, mampu bekerja sama dengan temannya. Yang keenam, menjadi sensitif dengan orang lain. Ketujuh, menjadi baik dan penuh perhatian.
8. Menjadi pekerja keras. Yang ke-9 mendapatkan nilai yang baik. Dan yang ke-10 menjadi ramah dan bertemperamen baik. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu yang bagian C, strategi pemberdayaan keluarga bagi pendidikan karakter anak. Nah, jadi pendidikan keluarga itu adalah pendidikan pertama dan yang paling utama. Sekolah dengan dukungan orang tua yang kuat pada program nilai. Biasanya memiliki orang tua yang berfungsi dalam peran kepemimpinan. Strategi yang biasanya dilakukan dalam pemberdayaan pendidikan karakter oleh keluarga yang didukung oleh sekolah sering itu biasanya disebut proyek pengembangan anak. Nah, jadi bagi setiap sekolah yang berpartisipasi terdapat kelompok orang tua yang merencanakan bagaimana keluarga dapat mengimplementasikan tujuan yang sama antara guru dan orang tua di kelas. Di dalam Al-Quran ditemukan banyak sekali pokok-pokok keutamaan karakter atau akhlak yang dapat digunakan untuk dapat membedakan seorang muslim. Nah, secara singkatnya prinsip-prinsip akhlak atau karakter dalam rangka melakukan hubungan antar manusia dengan keluarga bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, karakter dengan orang tua. Bagaimana berkarakter dan berakhlak baik kepada orang tua, menghormati orang tua, berbicara sopan santun. Nah, seperti itu. Yang kedua, karakter dengan orang yang lebih tua. Bagaimana kita berbicara sopan kepada mereka, menghormati mereka tentunya. Nah, yang ketiga, karakter dengan orang yang lebih muda. Nah, jadi karakter dengan orang yang lebih muda itu bisa dengan kita menyayangi yang lebih muda gitu, memberi perhatian kepada mereka. Selanjutnya itu karakter dengan teman sebaya. Teman sebaya itu adalah teman yang umurnya itu sama, bahkan hampir sama dengan kita dan berteman baik dengan kita. Jadi kita itu juga harus berkarakter dan berakhlak mulia kepada teman sebaya itu. Nah, yang terakhir yaitu karakter dengan lawan jenis. Bagaimana batasan-batasan terhadap lawan jenis. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.